Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang. Kembali lagi kita belajar. Kita lanjutkan video bab 1 bentuk pangkat dan bentuk akar atau pangkat rasional dan bentuk akar. Kita masuk part yang kedua yang kita bahas, yaitu bentuk akar. Bentuk akar di dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipakai, salah satunya yaitu ketika kita mengukur suatu segitiga siku-siku atau di teorema Pythagoras. Maka di situ konsep akar maka dipakai dalam menghitungnya. Di lain hal juga sangat banyak pemakaiannya dalam arsitek, dalam sebuah ilmu teknik maupun lainnya. Di sini kita contohkan teorema Pythagoras menggunakan bentuk akar, di mana sisi miring kuadrat. Nah, kita lihat di sini sisi miringnya, sisi miring kuadrat adalah miring kuadrat sama dengan atau miring sama dengan akar sisi yang tidur kuadrat tambah sisi yang berdiri kuadrat. Ini kata-kata yang mudah dipahami ya. Ini pelajaran dulu di kelas 8 teorema Pythagoras. Artinya di situ dipakai dalam menghitung matematika. Tentunya pasti sudah tahu para santriwan-santriwati sekalian. Di dalam Al-Qur'an dituliskan bahwasanya Allah akan mendirikan derajat bagi orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat tentunya ilmu yang bermanfaat dunia maupun di akhirat. Di Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Maka dari itu mari kita semangat dalam menuntut ilmu agar kita ditinggikan derajat di dunia maupun di akhirat, khususnya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik, kita masuk ke definisi bentuk akar. Kita ingat bahwa di SD pernah menghitung apabila ada x kuadrat, di SD ada 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan pertemuan kemarin juga di videonya sudah sampaikan untuk menuliskan 1 kuadrat, 2 kuadrat, bahkan 1/3 sampai 20/3. Nilainya berapa? Harapannya itu sudah dipenuhi di catatannya. Nah, di sini apabila ada x kuadrat sama dengan a, maka x-nya itu lebih besar dari 0, maka akar a sama dengan x. Ya. Seperti itu. Salah satu contohnya misalkan ada 2 kuadrat sama dengan 4, maka akar 4 sama dengan 2, dan seterusnya ya, termasuk pangkat 3. Nah, definisinya apabila ada a pangkat n sama dengan b, n itu bisa berapapun, bisa 2, 3, 4. Di SMP biasanya sampai pangkat 3. Apabila ada a pangkat n sama dengan b, maka akar pangkat n dari b sama dengan a. Nah, jika dia tidak ditulis seperti ini, artinya di sini ada akar pangkat 2. Tidak ada akar pangkat 1, adanya akar pangkat 2. Jika tidak ditulis ya, artinya adalah 2. Kita berikan contoh, misalkan 2 pangkat 6, 64. Maka akar pangkat 6 dari 64 adalah 2. Itu langsung banyak contohnya ya. 3 pangkat 5 sama dengan 243, maka akar pangkat 5 dari 243 adalah 3. Saya ketambahi contohnya, misalkan 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka angkanya yang kecil ya, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Seperti itu definisinya. Kita masuk ke selanjutnya setelah definisi, yaitu adalah sifat ya. Sifat dari bentuk akar itu digunakan dalam operasi penghitungannya. Contohnya yang pertama adalah apabila ada akar pangkat n dari a kali akar pangkat n dari b, artinya dalam akar langsung dikalikan. Ingat ya, jika ada akar pangkat di sini tidak ada tulisannya, maka artinya 2. Tapi yang ada akar pangkatnya tertuliskan mulai dari 3, 4. Nah, diingat-ingat ya, kalau nggak ada artinya 2. Kita kasih contoh misalkan. Contoh yang sederhana saja, misalkan akar 3 dikali akar 2 sama dengan
langsung dikalikan di dalam akar, yaitu akar 6. Nah, betul seperti itu contoh yang pertama. Yang kedua, apabila pembagian bagaimana? Apabila ada pembagian, maka ini dibolak-balik sama ya. Akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama saja akar pangkat N dari A per B, langsung dibagikan di dalamnya ya, contohnya misalkan akar 6 dibagi akar 2 itu sama saja akar 6 bagi 2, yaitu akar 3. Contoh sederhananya seperti itu. Ingat ya, kalau tidak ada artinya 2. Nah, syaratnya ini harus sama. Jika tidak sama maka tidak bisa. Syaratnya ini harus sama, N-nya ini harus sama. Next, sifat yang ketiga, apabila ada A pangkat M per N, maka M-nya ini nanti jadikan pangkat di dalam sini, penyebutnya jadikan akar pangkatnya. Kita kasih contoh, misalkan 2 pangkat setengah itu sama saja akar, ingat pembilangnya jadikan di dalam sini, penyebutnya jadikan di sini, artinya akar pangkat 2 dari 2, artinya akar 2, karena 2 tidak perlu ditulis. Contoh sederhananya, biar lebih paham saya beri contoh satu lagi. Misalkan 3 pangkat 3 per 5, maka pembilangnya jadikan pangkat di dalam akar, penyebutnya taruh di sini. Nah, seperti itu ya, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3, seperti itu. Sifat yang keempat, nah, apabila ada di sini sama ya, ininya sama, maka koefisien atau angka depannya tinggal dijumlahkan ya. Kita kasih contoh yang ini, misalkan 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama saja, nanti 2 tambah 3 langsung dihitung akar 3, yaitu 5 akar 3, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya yang terakhir, pengurangan sama ya, pengurangan contohnya sama. Contohnya kita kasih contoh, syaratnya harus sama ya ininya ya, kalau tidak sama tidak bisa. Contohnya 5 akar 2 dikurangi 6 akar 2, sama saja 5 kurangi 6 akar 2, sama saja min 1 akar 2, min 1 tidak satu tulis, min akar 2. Jadi itu syaratnya harus sama ininya, akar pangkatnya ya, syaratnya sama. Itu sifat-sifat dari bentuk akar, ini dipakai dalam nanti menghitung. Di SMP biasanya sampai pangkat 3, belum sampai banyak, seperti itu yang bentuk akar. Selanjutnya kita masuk ke merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar itu adalah, jadi tujuannya agar penyebutnya ini bukan bentuk akar. Kenapa ya? Jadi tujuannya adalah penyebutnya bukan bentuk akar. Kenapa penyebutnya bentuk akar? Kalau penyebutnya bentuk akar, maka dia tidak merupakan bilangan rasional atau bilangan irasional, bilangan yang tidak rasional. Penyebutnya bukan bentuk akar, tujuannya adalah itu, supaya jadi rasional ya. Tujuannya ini, ingat, penyebutnya bukan bentuk akar gitu ya. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya adalah dikalikan sekawannya ya, dikalikan sekawan. Kenapa sekawan, kok nggak lawan? Kita cari kawan supaya yang penyebutnya ini nanti, yang di bawah ini atau penyebutnya tidak dalam bentuk akar, supaya nanti jadi bilangan yang rasional, yang nyata, yang bisa dihitung. Oke, sekawan misalkan ada A per akar B, ini adalah satu suku, maka sekawannya A per akar B ini adalah akar B per akar B. Akar B per akar B nilainya 1, nanti tidak mengubah nilai dari A per akar B, sehingga jadi A per
akar B menjadi A per akar B kali akar B per akar B. Hasilnya menjadi A akar B kali akar B, maka hasilnya sendiri jadi B. Jadi akar B kali akar B itu B. Penyebutnya di sini bukan bentuk akar, artinya dia bilangan rasional. Maka ini adalah rasional. Rasional itu bisa dihitung gitu ya. Nah, kalau sukunya 2 bagaimana? Sukunya 2 A dibagi B plus akar B, maka di sini sekawannya nanti, ingat ini tanda ini plus, maka sekawannya nanti adalah tandanya di sini min. Nah, B min akar B per B min akar B kalau dia plus. Jadi A per B plus akar B sama dengan sekawannya ya A per B plus akar B kali B min akar B kali B min akar B. Nah, itu nanti tinggal dihitung. Bawahnya itu pasti nanti depan kuadrat min belakang kuadrat. Kalau yang atas tinggal dikalikan A kali, nah ini A kali B min akar B, tinggal dikalikan aja nanti A kali B, A kali min akar B. Kemudian jika min bagaimana? Nah, jika penyebutnya B min akar B, maka di sini nanti jadi plus, nilainya 1, tidak merubah nilai B. Jadi A per B min akar B kali B plus akar B per B plus akar B. Sama, penyebutnya nanti adalah pasti depan kuadrat min belakang kuadrat. Di sini tinggal dikalikan. Nah, ini kalikan ini sesuai sifat perkalian di aljabar ya. Seperti itu untuk merasionalkan bentuk akar. Sekali lagi tujuannya untuk penyebutnya supaya tidak bentuk akar, dan caranya adalah dikalikan sekawan. Supaya lebih paham, ini kita beri salah satu contoh ya. Misalnya 2 per akar 3, maka sekawannya nanti adalah akar 3 per akar 3 ya, karena ini bentuknya satu suku. Maka 2 kali akar 3 jadi 2 akar 3, akar 3 kali akar 3 3. Sama saja juga 2 per 3 akar 3. Yang kedua kita kasih contoh. Oh, ini ada nih. Di sini min, maka sekawannya nanti plus. Tinggal 2 kali 3 plus akar 2 dibagi, ini pasti depan kuadrat. Nah, depan kuadrat 3 kuadrat min belakang kuadrat. Akar 2 kuadrat pasti ini ya. Sama dengan 2 kalikan 3 6, 2 kalikan akar 2 plus 2 akar 2 dibagi 9 min 2 sama dengan 6 plus 2 akar 2 dibagi 7. Ini hasilnya. Jadi penyebutnya ini penyebut sudah bukan bentuk akar. Artinya kalau penyebut bukan bentuk akar, dia adalah rasional, bisa dihitung bilangannya rasional. Itu mungkin part yang kedua sampai di sini dulu. Silahkan jika ada yang belum paham atau pertanyaan, silahkan langsung sampaikan ke Ustadz di kelas Japri ataupun komen di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga iman, perbanyak doa, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.